Misteri Azazel dari malaikat menjadi kejatuhan. Azazel, namanya saja sudah membawa beban, bisikan kekuatan kuno dan pemberontakan. Dalam setiap penyebutannya, ada gema dari masa lalu yang penuh dengan kekuatan dan misteri. Ia berdiri sebagai pengingat akan jurang pemisah antara kebaikan dan kegelapan, antara surgawi dan neraka. Sebuah simbol dari konflik abadi yang terus berlanjut di alam semesta. Dulu, ia berjalan di antara para malaikat, makhluk cahaya dengan tujuan suci. Setiap langkahnya adalah cerminan dari kemurnian dan kebajikan yang tak ternoda. Sekarang, namanya diucapkan dengan campuran rasa takut dan daya tarik, karena Azazel telah menjadi identik dengan yang terjatuh, iblis kuat yang asal-usulnya diselimuti misteri. Sebuah nama yang menggetarkan hati dan pikiran. Kisah-kisah seputar kejatuhan Azazel sama beragamnya dengan usianya. Setiap cerita membawa warna dan nuansa yang berbeda, menciptakan mosaik sejarah yang rumit. Beberapa berbisik bahwa ia pernah menjadi salah satu malaikat tertinggi Tuhan, contoh cemerlang dari kebajikan dan kebijaksanaan. Sosok yang dihormati dan dipuja di surga. Yang lain mengklaim dia adalah seorang pengamat, makhluk surgawi yang bertugas mengamati manusia dari jauh. Sebuah peran yang penuh dengan tanggung jawab dan pengawasan. Terlepas dari awalnya, satu hal tetap konstan. Kisah Azazel adalah kisah pelanggaran, tentang kejatuhan dari rahmat yang bergema selama ribuan tahun. Sebuah cerita yang terus menginspirasi dan menakutkan hingga hari ini. Bisikan pemberontakan, kejatuhan dari rahmat. Alasan dibalik jatuhnya Azazel ke dalam kegelapan diselimuti misteri dan diperdebatkan oleh para ahli ilmu gaib. Banyak teori telah diajukan, masing-masing menawarkan pandangan yang berbeda tentang motivasi dan tindakan Azazel. Beberapa percaya dia tidak puas dengan tempatnya dalam tatanan surgawi, iri dengan kekuatan dan kebebasan yang dinikmati oleh manusia. Mereka berpendapat bahwa kecemburuan ini mendorongnya untuk memberontak melawan tatanan ilahi. Yang lain berpendapat dia tergoda oleh daya pikat pengetahuan terlarang, tergoda oleh rahasia yang tersembunyi dari mata malaikat. Pengetahuan ini, yang seharusnya hanya diketahui oleh Tuhan, menjadi daya tarik yang tak tertahankan bagi Azazel. Salah satu narasi yang paling umum menghubungkan kejatuhan Azazel dengan kisah Alkitabiah tentang Nephilim. Kisah ini menceritakan bagaimana Azazel dan malaikat lainnya turun ke bumi dan berinteraksi dengan manusia. Makhluk-makhluk ini, yang digambarkan sebagai raksasa, yang lahir dari persatuan malaikat dan wanita manusia, sering dikaitkan dengan pengaruh Azazel. Mereka dianggap sebagai bukti nyata dari pelanggaran besar yang dilakukan oleh Azazel dan para pengikutnya. Dikatakan bahwa dia, bersama dengan malaikat pemberontak lainnya, turun ke bumi dan berbagi pengetahuan terlarang dengan umat manusia, menentang tatanan ilahi, dan menimbulkan murka Tuhan. Pengetahuan ini mencakup berbagai rahasia alam semesta yang seharusnya tetap tersembunyi. Tindakan pembangkangan ini, berbagi rahasia surgawi dengan manusia, sering disebut sebagai momen penting dalam kejatuhan Azazel. Ini adalah titik balik yang menandai transformasinya dari malaikat menjadi entitas yang lebih gelap. Diusir dari surga karena pelanggarannya, ia menjadi simbol pemberontakan. Namanya selamanya terkait dengan kejatuhan malaikat dan lahirnya kekuatan yang lebih gelap. Azazel kini dikenang sebagai peringatan akan bahaya pengetahuan terlarang dan pemberontakan melawan tatanan ilahi. Katalog pengetahuan terlarang anugerah kegelapan Azazel. Dibuang dari alam surgawi, Azazel membawa serta pengetahuan dan kemampuan yang dianugerahkan kepadanya sebagai malaikat. Warisan ilahi ini, yang diputarbalikkan oleh kejatuhannya, terwujud sebagai sederet kekuatan gelap yang tangguh. Dia dikatakan memiliki pengetahuan luas tentang sihir kuno dan ritual terlarang, mampu memanipulasi kekuatan kegelapan sesuka hatinya. Azazel sering dianggap berjasa mengajari manusia seni peperangan, membuat senjata dan baju besi, dan menyusun strategi untuk pertempuran. Dia juga dikatakan telah mengungkapkan rahasia kosmetik dan ornamen, mendorong kesombongan dan kebanggaan di antara manusia. Kombinasi pengetahuan dan kekuatan yang kuat ini menjadikan Azazel sosok yang tangguh, bahkan di antara jajaran mereka yang terjatuh. Di antara yang terjatuh, tempat Azazel dalam hierarki neraka. Hierarki neraka adalah permadani kekuasaan yang kompleks dan selalu berubah, penuh dengan intrik dan persaingan yang tak pernah berakhir, dengan iblis-iblis yang berlomba-lomba untuk mendapatkan dominasi dan pengaruh.
Setiap entitas berusaha untuk memperkuat posisinya. Posisi Azazel di dalam istana neraka ini menjadi subjek banyak perdebatan. Beberapa percaya bahwa dia memiliki peran yang lebih besar dari yang terlihat. Beberapa menempatkannya di antara iblis berpangkat tertinggi, seorang pemimpin yang dihormati dan ditakuti, seorang letnan kuat yang memimpin pasukan entitas yang lebih rendah. Dia dikenal karena kekuatannya yang luar biasa dan kecerdasannya. Yang lain memandangnya sebagai sosok yang lebih menyendiri, yang memilih untuk menjauh dari keramaian dan hiruk-pikuk, beroperasi secara independen dari struktur kekuasaan yang mapan di dalam neraka. Dia sering terlihat bekerja sendiri, pengetahuan dan kemampuannya, ditambah dengan sifat pemberontaknya, membuatnya menjadi entitas yang sulit dikendalikan atau diprediksi, Dia adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Ia sering dikaitkan dengan gurun, tempat isolasi, dan ujian, di mana dia mengasah kekuatannya dan merencanakan langkah berikutnya, yang mencerminkan statusnya sebagai orang luar, bahkan di antara yang terkutuk. Azazel tetap menjadi sosok misterius dan penuh teka-teki dalam hierarki neraka. Tabir menipis, membangun kontak dengan Azazel. Terlepas dari kejatuhannya dari rahmat, Azazel tetap menjadi sosok dengan kekuatan yang besar, mampu memberikan bantuan dan membagikan pengetahuan kepada mereka yang berani mencarinya. Namun, menghubungi makhluk seperti itu bukannya tanpa risiko. Ritual yang terlibat sudah kuno dan berbahaya, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang okultisme, dan kesediaan untuk menghadapi konsekuensi berurusan dengan iblis. Ritual ini seringkali melibatkan persembahan darah, api, dan mantra terlarang, yang dirancang untuk menembus tabir yang memisahkan alam fana dari neraka. Lokasi dan waktu ritual semacam itu sangat penting, karena Azazel dikatakan lebih mudah menerima di tempat-tempat kekuasaan, dan selama penyelarasan astrologi tertentu. Alat dari fakta tidak suci, alat untuk memanggil Azazel. Mereka yang ingin memanggil Azazel harus datang dengan persiapan, tidak hanya dengan pengetahuan tentang ritual, tetapi juga dengan alat yang diperlukan untuk melakukan pemanggilan. Alat-alat ini bertindak sebagai saluran, memfokuskan keinginan pemanggil, dan menarik perhatian Azazel. Setiap item memiliki makna simbolis, beresonansi dengan sifat dan tujuan iblis. Barang-barang yang umum digunakan termasuk belati perak, tengkorak manusia, sebuah buku yang dijilid dengan kulit manusia, dan lilin hitam, mewakili kegelapan dan kerahasiaan seputar ritualnya. Gema dalam teks kuno menelusuri asal-usul Azazel. Kisah Azazel tidak terbatas pada cerita rakyat dan legenda yang dibisikkan. Referensi tentang dirinya dapat ditemukan dalam teks-teks kuno, mengisyaratkan kehadirannya yang abadi sepanjang sejarah manusia. Salah satu teks tersebut adalah Kitab Henokh, sebuah teks Yahudi apokrif yang menawarkan catatan rinci tentang malaikat yang jatuh dan interaksi mereka dengan manusia. Dalam Kitab Henokh, Azazel diidentifikasi sebagai salah satu pemimpin para pengawas, para malaikat yang turun ke bumi dan mengambil istri manusia. Dia dianggap berjasa mengajari manusia seni peperangan, metalurgi, dan kosmetik, berkontribusi pada korupsi dan kekerasan yang akhirnya menyebabkan banjir besar. Daya tarik dan kekejian, kehadiran Azazel yang abadi. Terlepas dari hubungannya dengan kegelapan dan pemberontakan, kisah Azazel terus memesona dan menarik minat. Dia mewakili daya pikat pengetahuan terlarang yang menggoda, kekuatan memabukkan dari menentang otoritas. Kisahnya berfungsi sebagai pengingat peringatan akan potensi konsekuensi dari mencari kekuasaan tanpa menahan diri, tentang garis tipis yang memisahkan pencerahan dari kehancuran. Bahkan saat ini, nama Azazel digunakan dalam lingkaran okultisme. Legendanya menginspirasi rasa takut dan daya tarik. Dia tetap menjadi simbol kuat dari dualitas dalam diri kita semua. Pergumulan terus-menerus antara malaikat baik kita dan impuls gelap yang mengancam untuk menelan kita. Kata peringatan, bahaya mencari pengetahuan terlarang. Kisah Azazel berfungsi sebagai peringatan keras bagi mereka yang ingin mencoba-coba okultisme, yang mencari pengetahuan dan kekuasaan melalui cara-cara terlarang. Jalan menuju kebinasaan seringkali diaspal dengan niat baik, dan bahkan individu yang paling bermaksud baik pun dapat terjerat oleh daya pikat hal yang tidak diketahui. Sementara prospek menghubungi makhluk seperti Azazel
memanfaatkan pengetahuannya yang luas dan kekuatannya, mungkin tampak menggoda, itu adalah permainan yang berbahaya untuk dimainkan. Harga untuk pengetahuan semacam itu seringkali jauh lebih besar daripada yang orang rela bayar, dan konsekuensinya bisa mengerikan. Alam iblis tidak boleh dianggap remeh, dan mereka yang berani memasukinya melakukannya dengan risiko mereka sendiri.